Bakso suka, cireng suka, baik. seblak suka. Ya ampun, sampai ke seblak. Orang Indonesia banyak gitu, jadi kayak banyak basa-basinya gitu. Iya, cuma aku nggak bisa kayak hari ini kemana? Kayak udah makan belum? Aku bilang udah. Makan apa? Astaga, gitu banget. Aku makan apa? Kenapa? Kan suka gitu kalau cowok kan emang ya pasti gitu loh. Menurut aku ya. Cowok pas selingkuh. Pasti. Bisakah kau melakukan 3 permintaanku? Karuka. Akhirnya kesampaian juga bikin podcast di sini bareng. Gemes banget hari ini. Makasih. Sama-sama. Mama aku lebih tua ya? Iya, makanya kan kesel ya, dia lebih kelihatan muda daripada aku. Enggak kok. Lebih muda kelihatannya. Amin, diaminin aja. Nanti Pastiin kita ya? bagi tips orang Oke. si awet mudanya off cam aja, jangan Oke. sekarang. Kemarin waktu di lamarannya Kak Icis kita bareng, pakai kebaya, cantik banget. Tau gak sih itu tuh banyak loh yang muji. Oh iya? Iya, kakak pakai kebaya. Aku kakak cantik gitu ya? Wow. Ngerasa cantik ya kemarin pakai Iya kebaya? sih. Tapi kan iya kan kita harus pede ya. Benar. Kita harus pede. Tapi emang kemarin kelihatan cantik banget. Kakak kalau sama budaya Indonesia seneng gak sih? Senang, aku suka pakai batik, kebaya juga suka, dan lain-lainnya juga pasti suka. Oh gitu. Mungkin nggak tahu ya, mungkin aku sebelum lahir, sebelumnya, mungkin zaman dulu banget, aku mungkin tinggal di Indonesia kali ya. Kehidupan sebelumnya. Soalnya kayak merasa kayak nyaman gitu loh. Oke. Mungkin aku bukan lahirnya di Indonesia, dan pas aku umur 20 baru datang ke sini, tapi kayak langsung kayak tertarik gitu di sininya, jadi kayak langsung kayak nyaman semua, langsung kayak makanan juga enak. Oh iya. Padahal kan makanan Jepang enak-enak banget. Enak sih, tapi aku lebih suka makanan Indonesia. Oh serius? Jadi kemarin kayak banyak yang tanya pilih makanan Indonesia atau makanan Jepang. Menurut aku ya makanan Indonesia lebih suka. Kenapa tuh? Gak tahu, kayak lebih ada rasanya juga dan lebih kayak ada bumbunya juga gitu loh kayak. Gimana ya? Aku kan belum pernah ke Jepang nih. Kayak berapa kali? belum pernah ya? Berapa kali mau ke Jepang nggak jadi-jadi, nggak Harus ke jodoh Jepang. terus. Nah, aku tuh penasaran. Biasa kan ada makanan Jepang di Indonesia. Tuh kalau misalnya di Jepang rasanya sama nggak sih Kak? Beda. Lebih enakan di mana tuh? Beda-beda sih kayak mungkin orang Indonesia lebih sukanya yang makanan Jepang yang di Indonesia karena mungkin masaknya juga orang Indonesia ya, dan mungkin bumbunya juga buat cocokin buat orang Indonesia gitu loh. Tapi kalau di Jepang rasanya lebih simple. Oh, oke. Jadi misalnya kayak makan sushi lebih simple banget. Jadi kadang orang Indonesia kaget pesan sushi, kok beda ya di Indonesia gitu loh kayak, kok beda ya di Indonesia sama di Jepang gitu. Penasaran deh, jadi kayak pengen kesana. Mungkin ada yang suka dan mungkin ada yang nggak suka juga karena kaget kali ya, beda gitu. Benar. Jadi kayak iya sih kalau di Jepang lebih simple rasanya. Berarti kayak bumbunya juga nggak sebanyak bumbu Indonesia, apalagi kayak nasi padang, rendang gitu-gitu. Suka nggak sih makan nasi suka padang? banget. Apa favorit kakak selama di Indonesia? Apa ya? Aku banyak banget. Kayak bakso suka, cireng suka, baik. seblak suka. Ya ampun, sampai ke seblak deh Iya, suka. nasi padang juga suka. Intinya apa aja suka. Dan aku apa aja bisa makan kalau makanan Indonesia. Baik. Berarti waktu pindah dari Jepang ke Indonesia nggak kaget dong ya sama budayanya, malah kayak seneng gitu? Iya, kayak langsung kayak oh gini, oke. Apakah perbedaan yang paling berasa habis tinggal di Jepang lama gitu? Emang orang Jepang maksudnya habis di Jepang ke Indonesia gitu. Bedanya apa ya? Paling kaget aku orangnya lebih santai. Jadi kayak aku kan 20 sampai 20 tahun di Jepang. Dan aku mulai kerja tuh 14 tahun kan. Terus kayak kalau di Jepang kerjaan tuh benar-benar kerja banget gitu. Jadi kita gak boleh kayak telat juga gak boleh lebih santai. Dan apa ya, kalau misalnya kalau di Indonesia kan kalau ketemu orang langsung kayak jadi temenan gitu loh. Kalau di Jepang gak gitu. Jadi kalau kerja ya batas kerja, temenan batas kerja gitu loh. Jadi kayak merasa kayak lebih stres juga di Jepang. Cuman menurut aku bagus juga itunya, kayak peraturannya juga bagus dan kayak emang gak boleh telat ya bagus gitu loh. Cuma kalau di Indonesia kayak lebih santai gitu. Jadi kalau telat ya udah gimana lagi. Oke. Tinggal minta maaf. Iya,
sebagai orang Indonesia kayaknya merasa rada-rada tersindir nih. Secara tidak langsung tuh kebayang kayak budaya kerja di Jepang tuh tepat waktu gitu-gitu. Di Indonesia biasa jam Indonesia tuh kata orang-orang terbuat dari karet. Jadi orang-orang bisa ngaret-ngaret gitu ya kan. Menurut aku kayak itu mungkin bisa jadi hal yang jelek, tapi menurut aku itu bisa jadi hal yang baik juga gitu. Lebih santai orangnya, lebih family gitu kan. Di sisi lain kita kerjanya jadi nggak stres kayak diburu-buru gitu dan jadi kayak bisa nikmati kerja yang kayak kitanya juga happy gitu loh. Terus gimana nih ceritanya bisa ke Indonesia? AKB48 dulu pertukaran apa gimana nih? Awalnya tuh aku pas umur 20 tahun ke Jakarta buat konser bareng AKB48 dan JKT48. Dan JKT48 tuh itu baru ada gitu loh. Terus aku kesini kayak merasa kayak happy gitu. Terus orang-orang fansnya juga kayak banyaknya yang dukung aku. Meskipun aku nggak kenal sama mereka, tapi mereka tuh tetap kayak semangatin aku gitu loh. Jadi aku langsung kayak, wow di sini kayak enak ya gitu. Aku kayak merasa kayak bener-bener artis gitu loh. Kayak banyaknya yang kayak panggil nama aku, terus kayak semangatin gitu kan. Kalau di Jepang nggak? Mungkin orang Jepang tuh lebih malu-malu ya. Jadi kalau di konser atau apa kayak lebih suaranya juga kecil, terus kayak semangatinnya juga kayak mungkin mereka semangatin tapi kayak agak malu-malu gitu loh. Tapi kalau orang Indonesia kan bener-bener kayak Haraka gitu kan. Jadi kayak aku langsung kayak wow, aku jadi artis nih gitu. Alias barbar kayaknya orang Indonesia ya, mohon maaf. Jadi aku langsung tertarik. Mereka benar-benar semangat banget sampai tarik tangan aku kayak tarik-tarik pernah. Iya, tarik-tarik pernah. Emang boleh bukannya JKT itu harus handshake aja ada sebenarnya nggak boleh, eventnya. cuma mungkin itu ada juga yang buat bukan fans JKT tapi suka gitu loh. Terus tiba-tiba aku misalnya kayak keluar kota, misalnya di Surabaya gitu kan, orang-orang nggak tahu ya peraturan JKT-nya. Jadi kayak pas lewat tarik-tarik, oke, kanan kiri kanan. Aku bilang, tolong kak, aku nggak bisa jalan gitu. Dulu datang ke Indonesia udah bisa bahasa Indonesia belum sih kak? Belum, sama sekali. Wah, jadi awalnya tuh aku ngobrol sama teman-temannya kayak nulis, kayak bukan nulis sih, kayak kita bikin gambar gitu loh. Aku jadi gini. Kayak gitu kayak. Terus belajarnya gimana? Belajar sama teman-temannya. Untung ada teman-temannya baik gitu ya. Jadi baik ya, untung nggak diajarin bahasa-bahasa aneh ya, wah gitu. Aneh sih. Aneh juga. Oh, dikasih tahu. Iya, jadi aku tuh gampang hafal yang bahasa yang jelek. Daripada yang bahasa yang benar-benar bagus gitu loh. Jadi aku kayak awalnya tuh kayak hafal-hafal nih yang jelek-jelek. Terus mereka kaget kan. Guys gak boleh kasih tahu Harika yang kata-kata ini, guys gak boleh ini. Soalnya aku tuh awalnya nggak tahu itu gak boleh sebut di TV atau gimana. Jadi awalnya tuh aku pernah juga di TV. Serius keceplosan nyebut apa? Iya. Terus kayak panik kayak, entah aku orang Jepang ya. Jadi kayak orang-orangnya ketawa aja. Cuman kayak habis itu jadi teman-teman JKT-nya kayak, guys gak boleh kasih tahu kata-kata ini ya. Sebut ini kata apa tuh emangnya kalau boleh tahu? Pernah kayak bilang bencong. Oh baik. Iya nggak boleh sih itu kan di blue. Kamu bego gitu pernah juga. Itu tuh buat orang yang lebih dewasa daripada aku. Terus kayak teman-temannya, Harika nggak boleh. Aku langsung, oh nggak boleh ya, oke. Tapi dimaklumi lah ya. Iya. Karena juga belum tahu, mudah-mudahan kagak sakit hati, kagak diapa-apain. Pulangnya aman kan dari syuting itu? Aman. Gak diculik, gak diapain? Enggak, untungnya. Untungnya. Kan takut juga kita ya. Berarti waktu jadi AKB48 di Jepang tuh kehidupan kakak seneng dong, kan artis di Jepang pasti kayak senang. Cuman aku gak begitu bergelimang harta terkenal di Jepang. Serius? Jadi kayak pas grup AKB48 tuh sama kayak sistemnya sama kayak JKT48. Tapi kayak di depannya tuh pasti ada orangnya gitu loh. Kayak misalnya kayak 16 orang yang di depan, yang lain enggak gitu. Jadi aku tuh kalau di AKB48 gak termasuk ke 16-nya. Jadi kayak jarang ikut kerja juga. Dan kalau ikut pun kayak di teater atau kayak event-event gitu. Tapi kalau pas di JKT48 aku bisa termasuk ke 16 nih. Center gak sih waktu di Pernah JKT? juga. Jadi kayak lebih bahagia. Lebih dapat kesempatan namanya ya manusia ya, kalau di depan yang kan pasti bahagia dong. Iyalah, seneng. Jadi kayak seneng gitu. Paling kelihatan gitu ya. Tapi kita boleh gak sih nih dibahas ya, kayak dulu tuh
waktu di Jepang katanya sempat ngerasain hidup susah juga ya sebelum Iya, jadi artis pernah. yang kayak gini di Indonesia. Pernah. Tuh, Pak. Gimana ya, maksudnya aku kayaknya banyak artis yang pernah sebelum terkenal pasti ada yang sulit gitu. Nah, sama juga aku juga kayak meskipun kayak waktu kecil susah atau kayak aku juga pernah kayak cuma makan nasi sama telur gitu pernah. Waktu kecil pernah. Cuman kayak itu tuh buat aku bagus. Jadi mungkin aku bisa sekarang yang orang yang kayak gini mungkin waktu kecilnya gitu. Jadi aku tahu orang yang susah gitu kayak gimana. Dan juga sekarang udah tahu orang kayak bisa punya duit kayak gimana. Jadi dua-duanya aku tahu gitu. Jadinya kayak menurut aku sih bagus buat hidupnya gitu. Dan itu juga yang bikin kakak jadinya humble. Mungkin. Nggak meninggi terus. Iya, gitu. karena menurut aku pas kecilnya misalnya kayak gak pernah tahu susahnya, pas udah gede, misalnya pas susah, pasti mereka bingung gimana caranya gitu. Tapi kalau aku udah tahu caranya, jadi meskipun kalau nanti ke depannya kayak misalnya aku ada yang sulit, ada yang apa, nanti aku bisa tahu gitu gimana caranya gitu. Tapi sampai sekarang masih jadi tulang punggung keluarga. Iya. Oh masih. Iya dong. Semangat. Generasi sandwich seperti aku dan Kak Haruka. Iya, jadi ya pastinya meskipun jauh sama keluarga, tapi tetap dari Jakarta, dari Indonesia aku bantu sama keluarganya. Oke. Berarti semua keluarga sekarang masih di Jepang. Iya. Terus kalau pandemi kayak gini nggak pernah balik dong? Iya. Gimana tuh? Iya gimana ya, susah ya. Jadi aku juga kayak kadang ya udahlah gitu, sabar aja nanti juga bisa. Jadi untungnya di Indonesia aku banyak teman-temannya, jadi aku nggak kesepian. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu nih harus ke Jepang gitu-gitu tuh gimana sekarang? Sebenarnya bisa ke Jepang, tapi harus karantina. Dan masalahnya tuh karantina di Jepang gratis. Hotel, misalnya hotel gratis. Tapi kalau balik ke Jakarta, ke Indonesia, harus karantina bayar sendiri. Itu ya. Oh my god. Ya. Itu sekarang kan 8 hari ya kalau di Indonesia. Ya kan habis duit kan, dia menginap hotel. Itu dong kayak habis duit. Aduh, oke. Nanti aja deh, sayang duitnya. Kalau di Jepang tuh berarti karantinanya boleh di rumah, tapi kan Kak Haruka kan orang sana kan? Iya boleh di rumah, tapi ada peraturan sih kayak kadang kayak dari Indonesia harus 3 hari di hotel baru boleh di rumah. Kayak gitu-gitu peraturannya, tapi ganti-ganti terus sih. Jadi setiap bulan pasti ganti gitu. Cuma kalau misalnya yang kayak turis-turis gitu kayak aku belum bisa ya. Belum bisa. Aduh. Kapan bisanya? Kalau misalnya dia nikah sama orang Jepang bisa toh. Gas tuh ini yang kita cari kali ya. Haruka ada temen gak? Aku sih ada temannya banyak sih lumayan. Kan bisa dapat visa. Sebuah solusi di masa pandemi ini. Kalau pengen ke Jepang ya nikah sama orang Jepang bisa tuh. Coba Kadang nanti. orang juga bilang, Haruka kalau enggak nikah sama orang Indonesia aja biar gampang. Ide bagus. Iya. Kita coba lihat-lihat temennya Iya. Kak Haruka. Tapi kalau Kak Haruka sendiri, kalau kemarin kan sering banget pas di wawancara pas lamarannya Kak Ricis gitu. Kapan nyusul gitu kan. Terus Kak Haruka tuh ya semoga aku cepet nyusul gitu-gitu. Udah pengen ya sebenarnya. Kalau ada emang orang yang baik ya ayo aja gitu. Cuma aku belum nemu yang orang yang baik buat aku. Dan aku juga belum yakin gitu loh. Jadi masih cari-cari yang siapa ya gitu. Kan kalau nikah kan nggak boleh buru-buru ya. Bener. Kan bisa sekali doang. Prefer orang Jepang atau Indonesia nih? Aku sebenarnya siapa aja boleh, orang bule juga boleh, orang siapa aja boleh. Iya. Berarti benar-benar gak ada kriteria. Kalau aku kan kepengen banget kalau bisa dapetnya opa-opa gitu kan. Kalau bisa doang. Mantap. Kalau Kak Haruka berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, penting ada duit. Penting punya duit, penting punya rumah, penting punya mobil udah. Iya sih. Kan buat hidup kita kan emang pakai duit kan. Bener. Kalau cinta doang nggak bisa hidup. Bener. Kalau Ya itu kan? aku setuju. Makanya kalau kadang orang bilang kan nggak, duitnya nggak penting, penting kita sama-sama cinta sayang gitu kan. Mana ada kayak gitu. Terus beli makan dari mana? Kan iya kan? Duit dari mana gitu. Jadi itu penting juga. Dan kadang orang bilang, Haruka kok matre banget sih gitu kan. Enggak matre. Maksudnya cewek kan emang gitu. Maksudnya kalau nikah ya
tanggung jawab sama cowok gitu loh. Bener. Kita bukan matre, tapi itu tanggung jawab cowoknya gitu. Bener. Tapi kalau menurut Kak Haruka sendiri, kalau cewek matre itu yang kayak gimana sih sebenarnya? Menurut aku sih cewek itu gak matre, tapi emang banyak permintaannya. Cuma itu bukan matre menurut aku, kayak wajar, namanya cewek, namanya ya gini. Kalau emang cowoknya gak bisa ya gak usah pacaran atau gak usah nikah gitu loh. Jadi harus cari yang cowoknya yang pas, yang bisa apa aja buat aku gitu. Tapi kalau menurut Kak Haruka, kalau misalnya orang pacaran nih, si cowoknya udah harus ngebiayain si ceweknya nggak? Karena kan banyak banget ya zaman sekarang. Itu aku nggak bisa. Gak aku bisa. Tuh orangnya nggak bisa, nggak mau, karena kita belum menikah. Dan berarti kalau cowoknya bayar, berarti kasih, maksudnya nggak enak gitu loh, kayak akunya juga nggak nyaman gitu. Karena kita masih pacaran, berarti bukan kita jadi keluarga atau kita jadi ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kalau mau makan ya harus bagi dua. Menurut aku ya, kalau akunya gitu orangnya. Kecuali cowoknya emang ngasih hadiah. Iya, gitu, itu boleh. Cuma kalau makan atau pergi atau main, aku tuh tetap bayar maunya. Karena banyak banget loh cewek-cewek yang zaman sekarang tuh, aduh pacaran cowok tuh harus kayak ngebeliin skincare lah, apa yang kayak gitu-gitu kan. Malas kalau kayak gitu pas cerai, pas kita putus itunya malas, kayak pasti bahas-bahas kan. Gue udah beli ini, aku malas kayak gitu. Jadi mending kita bagi dua, jadi pas putusnya juga enak gitu kan. Kan nggak ada apa-apa gitu. Kak Haruka pernah pacaran kan? Pernah. Nah kalau kayak yang dulu-dulu tuh gimana tuh biasanya? Ya aku pasti bayar juga. Dan aku orangnya gak begitu suka kayak sering kontak. Jadi kalau cowok mungkin ada yang posesif gitu ya. Kamu di mana? Kamu lagi apa? Ya aku di rumah lah. Kan belum pergi gitu loh. Menurut aku ya, di dalam hati gue kayak, kan belum pergi. Tanyamu, kamu lagi ngapain? Ya gue lagi nonton TV di rumah gitu loh. Terus 1 jam kemudian, kamu udah makan belum? Ya udahlah, kalau lapar makan gitu. Kayak aduh bawer banget gitu, kayak gak bisa aku. Mungkin orang Indonesia banyak yang gitu kan ya. Orang Indonesia banyak gitu, jadi kayak banyak basa-basinya gitu. Iya, cuma aku gak bisa, kayak udah makan belum? Ya kalau lapar pasti makan, kalau enggak ya enggak gitu. Kayak aduh bawer banget gitu. Hari ini kemana? Ya terserah gue lah kemana gitu. Gitu kayak kepo banget gitu. Emang budaya pacaran di Jepang tuh kayak apa sih Kak? Kalau di Jepang ya sebenarnya kayak biasa aja. Kalau kamu lagi apa, sekali tanya gini-gini, oh oke. Kayak gitu, kayak simple gitu loh. Itu pacaran apa bagaimana ya modelannya kayak gitu? Nanti ketemu nggak? Kalau bilang iya ya ketemu, kalau enggak ya udah nanti next ya, kayak gitu, kayak simple gitu. Kalau ngedate ngapain aja tuh biasanya kalau di Jepang? Jalan-jalan, makan, udah. Kalau enggak nonton film. Oh sama aja. Sama ya, sih kayaknya, ya. jalan-jalan aja gitu. Cuma kalau di Indonesia kayak nggak tahu sih ya, kayak menurut aku sih kayak terlalu kepo ya gitu, kayak. Terus kayak udah makan belum? Aku bilang udah. Makan apa? Astaga, kepo banget. Makan apa? Tapi itu wajar dong. Oh, emang gitu ya? Sebenarnya itu wajar kalau menurut aku ya. Itu wajar, kayak cowok pengen tahu. Kita kalau punya pacar tuh biasanya kalau orang Indonesia tuh kepengen tahu semua tentang pacar kita gitu. Jadi ya sampai ke makan apa, udah makan belum? Katanya ketemu teman siapa aja. Astaga. Iya, biasanya kayak gitu. Karena kan banyak kan kejadian misalnya cowoknya lagi main gitu sama siapa terus selingkuh. Terus kayak gitu. Makanya kadang-kadang tuh kita harus tahu, sebenarnya itu belum masuk posesif sih kalau menurut aku, kecuali lagi nggak ngapa-ngapain, lagi diem-diem tau-tau minta password Instagram, ngecekin DM sendiri. Nah kayak gitu tuh baru bahaya, itu baru posesif. Tapi menurut aku kalau cowok itu pasti ada teman cewek dekat. Iya. Dan pasti ya mereka kalau selingkuh menurut aku wajar. Kenapa? Kan suka gitu, kalau cowok kan emang ya pasti gitu loh menurut aku ya. Cowok pas selingkuh? Pasti menurut aku ya, gak mungkin kayak enggak kok gak ada, enggak kok, pasti ada. Namanya cowok kan pasti ya ada gundiknya juga. Astagfirullahaladzim. Cuma nggak tahu ya kalau cowok-cowok zaman sekarang mungkin beda juga gitu. Cuman aku sih kadang mikir gitu, ya udahlah. Kadang aku ya ada yang berantem gara-gara cowoknya dekat sama cewek siapa gitu. Kalau aku bodo amat.
Kalau mau main ya silakan aja. Lah terus kakak gimana dong? Takut penting punya aku pacar? Penting aku nomor 1 gitu loh. Kayak penting dia sayang sama aku gitu. Kalau emang cowok yang main sama cewek, menurut aku sih silakan aja, udah pergi aja daripada ribet, berantem, pusing. Sungguh sehat sekali ya hubungannya. Pasti kalau digituin cowoknya juga pasti balik juga. Iya, tapi kan maksudnya kita antisipasi dong, boleh dia main tapi jangan sampai mainnya sama cewek lain gitu. Kalau aku tipenya akan kayak gitu. Daripada diem-diem berantem, menurut aku ya udah silakan. Wah, terbaik gitu. Prinsipnya ya udah cowok tuh pasti akan ada cewek-cewek lain. Wah, kalau aku nggak bisa sih berantem sih sama aku itu cowoknya. Berantem ya kalau ada cewek lain main sama dia gitu. Tergantung ceweknya kayak gimana. Kak, bisa loh, kita bisa baca loh gerak-geriknya gesture cowok sama cewek lagi deket. Kalau misalnya cuma temenan kelihatan, iya sih, kelihatan banget. Kalau udah temenan yang akrab banget tuh kelihatan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu, itu biasanya akan kelihatan. Berarti Kak Haruka nggak pernah dong pacaran mengalami diselingkuhin, maksudnya kayak gitu-gitu berantemin orang ketiga? Enggak. Wah, nggak pernah. Nah aku juga mungkin nggak terlalu kepo. Kalau dia main sama siapa, aku nggak begitu kepo banget gitu loh. Berarti kalau misalnya ketahuan diselingkuhin ya udah nggak apa-apa sama dia aja gitu? Atau ya udah nggak apa-apa main dulu sama dia? Ya udah mau yang mana gitu. Kalau emang nggak mau sama dia, silakan. Oke. Gila, ini idamannya cowok-cowok karena cowok-cowok enak kalau mau selingkuh ya. Nggak ada kalau sama gue berantem, nggak bisa kayak gitu kalau sama aku. Oh dasar. Wah baiklah. Soalnya nanti pasti ada dapat cowok yang baik gitu pasti. Iya nanti sih. saat nanti. Iya sih. Kalau kriteria sendiri tadi kan udah disebutin tuh kaya tuh harus. Iya. Aku juga kalau mau punya cowok ya harus kaya lah. Iya. Kenapa harus kaya? Sebenarnya ya benar kata Kak Haruka, bukan karena materainya, Iya. karena segala-galanya tuh butuh uang, dan suami itu kan kepala rumah tangga, kepala keluarganya. Kita juga sebagai cewek bisa cari uang, tapi tetap tanggung jawab utamanya di suami. Iya. Istri bantu-bantu aja. Kalau kriteria-kriteria yang lain pengen jodoh yang seperti apa tuh kira-kira? Ya penting orang yang baik, itu aja sih. Ya Allah, standar banget pengen orang yang baik, maka semua orang pada dasarnya baik. Penting orang yang baik, gak begitu kepo. Tapi di rumah lucu. Oh, suka yang humoris ya? Iya, karena aku gak mau pendiam. Oke. Ada tuh waktu itu cowok pendiam banget, kayak pas main diam aja. Gue kayak ngerasa kayak ini jangan-jangan sama boneka apa gimana gitu loh. Kayak diam mulu. Diduduk di kafe diam mulu. Gue bingung, main HP aja. Oh berarti gue gak bisa sama kayak gini orangnya. Kayak gitu aku kayak merasa gitu. Baru ngerasa waktu itu. Jadi kayak oh berarti aku pengennya tuh cowok yang kayak bukan bawel, tapi lucu, kayak ngomongnya kayak bisa ngobrol yang banyak gitu. Iya, ngobrolnya nyambung, enak diajak cerita-cerita. Dan suka dengerin cerita kita. Bisa aku gitu. Benar. Jadi cowok kadang nggak mau denger tuh. Kayak iya gitu kan, kayak aku pernah cerita ketemu. Iya kayak gini aku tuh gini. Iya, oh gitu. Kayak gimana sih gitu. Kayak denger apa gimana gitu. Males Jadi aku pengennya tuh kayak cowok bisa dengerin cerita aku gitu. Oke. Tapi nggak ada tuh kriteria kayak cowok aku harus ganteng, harus tinggi, harus apa? Enggak. Oh, jadi fisik nomor sekian. Karena fisik itu menurut aku nggak penting. Penting karena kalau fisiknya ganteng, menurut aku ya, fisiknya ganteng kayaknya banyak masalah. Di belakangnya kayak misalnya banyak ceweknya, ataupun kayak pokoknya ada deh pasti. Pasti ada. Orang ganteng susah di ini ya, susah dijaganya gitu. Makanya aku kayak dalamnya aja, sifatnya aja, sifat atau dalamnya orangnya kayak gimana gitu aja. Nggak kebayang habis ini berapa banyak nih orang-orang yang kepengen ngedeketin Kak Haruka. Iya gak sih, takut banget. Emangnya coba nih kemarin kan udah keluar doain ya, semoga aku cepet nyusul juga gitu. Apa sih yang bisa Kakak janjikan sebagai istri nih? Coba diomongin, siapa tahu ada sultan di luar sana yang tajir, yang banyak uang, yang langsung oke, gue akan langsung ngelamar Haruka. Coba Kakak kalau misalnya jadi istri akan jadi istri yang seperti apa? Aku istri yang sangat baik. Terus aku bisa bersihin rumah, bisa masak, apa aja bisa. Jadi bisa pembantu juga bisa. Bisa. Nah, apalagi ya?
Ya pastinya kalau sama aku pasti happy. Oke. Itu aja sih. Tuh, ayo udah lengkap banget cewek idaman lelaki ini ya. Iya. Artis tapi bisa ngurus rumah, pasti bisa ngurus suami ya kan. Ayo cus buruan, apalagi yang kalian tunggu-tunggu. Ini udah kayak biro jodoh aja ya. Hubungi di bawah sini ya. Oke, Kak Ruka sebelum nulis wishnya habis ini aku tuh kan dengerin juga kan lagu-lagunya JKT48. Ada nggak sih lagu JKT48 yang sebenarnya tuh dari lagu AKB48 yang aslinya bahasa Jepang? Kalau ada mau dong nyanyiin dikit. Karena pakai bahasa Jepang. Lagu JKT48 semua dari Jepang. Semua banget ya berarti ya, semua banget. Hampir semua yang kecuali yang lagu Rhapsody. Oke. Rhapsody emang bikinnya di sini. Oke. Coba dong Kak, satu aja refnya dikit aja tapi pakai bahasa Jepang. Maunya apa? Apa aja kayak heavy rotation kayak atau apa? Heavy rotation. Coba pakai bahasa Jepangnya. I want you, I need you, I love you sama ya. Oke. Oke. Mau gimana? Langsung aja. Oke. I want you, I need you, I love you. Atama no naka gangan naatteru music heavy rotation. Yeay! Imut banget gak pakai bahasa Jepang. Bagus. Kalau gitu sekarang aku mau tahu bucket listnya Kak Haruka. Seperti apa aja Seperti nih? gini ya? Boleh. Melodi ini. Iya. Boleh bikin 3, 1, 5, 10. Apa ya? Apa aja? Coba kita lihat. Haruka artinya apa sih Kak? Cewek yang wani sampai dimanapun. Oh baik. Artinya? Kepanjangannya apa tuh kalau boleh tahu? Panjangannya nggak ada. Haruka doang? Haruka sama belakangnya ada nama keluarga. Oke, apa tuh? Nakagawa. Oh. Gak ada artinya. Dari zaman-zaman dulu mungkin. Iya. Haruka. Apa ya kriteria yang pertama? Tetap jadi Terkenal. Nah. terkenal artis Indonesia. Di Indonesia. Oke. Mantap. Ada lagi? Ada apa ya? Apa aja? Apa ya? Ini bagus tuh. Dia nyontek punya orang. Apa? Pengen punya Rumah di Indonesia. Oh, amin. Kalau di Indonesia pengen punya rumah di mana Kak? Jakarta sih. Jakarta ya. Di mana? Bali juga boleh sih. Karena habis dari Bali nih seminggu. Sama apa ya? Yang terakhir apa? Coba kita lihat. Sampai tua tetap cantik. Amin. Itu harapan semua cewek gak sih kayaknya sampai tua tetap cantik. Itu aja kali ya. Iya, kasih sign. Oke, coba ditunjukin ke sana. Ini dia bucket listnya Kak Haruka. Tetap jadi terkenal artis di Indonesia, pengen punya rumah di Indonesia dan sampai tua tetap cantik. Kayaknya yang ketiga udah kelihatan sih bakalan cantik terus dianya ya. Oke, kalau gitu thank you so much Kak Haruka. Makasih. Arigato. Gitu. Makasih udah main-main ke bucket list. Seneng banget ngobrol-ngobrol sama Kak Haruka. Main lagi ya? Iya dong, kita harus main lagi. Dan thank you so much udah nonton guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ketemu lagi di episode backlist berikutnya. Bye-bye.